Shalom God Lovers. Pagi ini, mari kita sembah Dia, kita puji Dia, Allah yang terus ada bersama-sama dengan kita. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Shalom God Lover, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Word from Heaven. Nah saudara, pagi hari ini saya akan berbicara tentang batu di dalam mulut. Amsal 18 ayat 7 berkata, orang bebal katanya dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Saudara tahu, kalau kita membayangkan betapa berbahayanya mulut kita ini, dan ini ada sebuah cerita bagaimana seekor burung kran ya di daerah Turki Selatan di pegunungan Taurus. Ya, dia menaruh batu di dalam mulutnya. Coba Anda bayangkan kalau seandainya mulut Anda dipenuhi dengan batu-batu kerikil. Itu kan sebuah pemandangan yang sangat mengerikan begitu. Nah, burung-burung kran ini itu terkenal dengan kebiasaan kalau dia terbang itu bersuara keras atau berkotek. Ya. Ternyata kebiasaan ini membawa dampak yang buruk. Burung-burung Raja Wali yang sedang terbang tinggi mendengar teriakan atau cuap-cuapnya daripada burung kran ini, mereka langsung terbang ke bawah, menyongsong, menukik gitu, menyambar burung-burung kran ini untuk dimakan. Memang burung-burung kran ini tidak berpengalaman, ya, sehingga dia menjadi mangsa. Tetapi bagi burung-burung kran yang sudah berpengalaman, mereka mempunyai sebuah kebiasaan untuk menghindari ancaman daripada burung Raja Wali itu. Bagaimana caranya? Sebelum mereka terbang, mereka coba memungut batu yang cukup besar yang bisa memenuhi mulut mereka. Tujuannya buat apa? Sehingga pada waktu mereka terbang, itu mencegah untuk mereka berkotek. Cuap-cuap begitu, berbunyi. Supaya tidak menjadi santapan siang bagi burung-burung Raja Wali. Kita bisa bilang apa? Wow, burung kran ini luar biasa. Bagaimana dengan kita manusia? Kita juga punya masalah yang tidak kalah dengan burung kran tadi. Ya, di dalam kitab Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ketiga berkata, siapa menjaga mulutnya, dia menjaga nyawanya. Siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan, kehancuran. Dalam Amsal 18 ayat 6, orang bebal menimbulkan perbantahan, perselisihan, keributan, tapi mulutnya berseru meminta pukulan.
Jadi rupanya betapa banyaknya persoalan kesulitan dalam hidup kita ini manusia. Ya. Karena kita tidak bisa mengatasi perkataan kita. Sebetulnya dapat dicegah kalau kita bisa mengendalikan lidah bibir kita. Banyak sekali sakit hati yang kita sebabkan bagi orang lain itu bisa dicegah kalau kita mau menjaga perkataan kita. Jadi kalau saudara punya persoalan yang berkaitan dengan lidah Anda, coba Anda minta pertolongan dari Tuhan. Berpikir sebelum Anda membuka mulut. Belajar untuk sedikit berbicara. Ikuti petunjuk untuk bisa seefektif mungkin menaruh batu di dalam mulut saudara. Jadi gini, sebelum Anda ucapkan, pikirkan dulu, kira-kira kata-kata itu benar apa tidak. Kemudian berguna nggak kalau itu diucapkan, bermanfaat nggak bagi orang yang mendengarkan. Kira-kira waktunya tepat apa tidak. Ya kalau itu tidak berguna, dan itu menyakitkan orang, dan waktunya juga tidak tepat, sekalipun itu benar tapi waktunya tidak tepat, sebaiknya saudara menahan diri. Ya, jadi saya mau pesan, pikirkan apa yang Anda akan katakan. Ya, atau Anda ingin mengatakan apapun yang terlintas dalam pikiran Anda nggak bisa tahan. Anda terus keluarkan. Nah, itu justru akan merugikan Anda, menghancurkan Anda. Jadilah orang yang bijaksana, yang bisa menaruh batu di dalam mulut Anda, supaya Anda tidak menjadi orang yang lantang, berbicara apapun juga yang memenuhi pikiran saudara. Mungkin saudara bilang gini, saya nggak mau menyimpan persoalan. Ya, saya senang mengeluarkan isi hati saya. Tapi yang penting saya kelepasan. Tapi saudara nggak mikirkan, orang lain akan kesurupan. Jadi buat apa? Kata-kata itu tujuannya adalah untuk membangun. Sekalipun mengkoreksi, tapi untuk menolong mereka berubah. Bukan untuk memuaskan kemarahan saudara. Ada orang yang bijaksana biasanya begini, kalau dia mau marah, dia menunda satu malam. Dan malam itu dia berendam dalam bak yang besar. Dia menurunkan emosinya. Jadi dia berbicara itu dengan nalar yang sehat, dengan akal yang sehat. Jadi jangan sampai engkau berbicara, emosimu di depan, nalarmu di belakang. Jadi kendalikan emosimu, berpikir yang terang, dan kalau itu sudah benar baru Anda sampaikan. Ya, mari saya ajak kita berdoa saudara-saudara. Tuhan yang baik, terima kasih. Ajar lidah bibir kami untuk menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan perkataan kami, sehingga kami bisa memberkati orang lain. Berkati setiap saudara-saudari yang sudah hadir pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, God lovers yang merasa diberkati, saya berharap Anda bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada teman-teman saudara, kepada kerabat, kepada komunitas saudara, sehingga mereka juga diberkati Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.